Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin para asatizah yang kami muliakan atau yang saya muliakan, di sini telah hadir para tuan guru, kemudian para ustazah, ya, ada ustazah senior, ustazah tuna Amrah, ya, al-Majistir, ya. Jadi pada kesempatan ini tidak banyak sejatinya yang kami sampaikan. Mungkin ini sebagai penguatan ataupun sekedar untuk mempertegas ketika ada masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi kepada kita terkait beberapa saat yang lalu ada momen ataupun peristiwa yang begitu viral di media sosial, yaitu dengan kasus Bapak Lofi dan Irma, ya, saya tahu nama Irma Daryati. Jadi termasuk di saya pribadi ada yang bertanya secara japri bahwasanya bagaimana sih hukumnya ketika pemberian itu diminta kembali. Tapi saya tidak menjawabnya karena saya tidak tahu persis bagaimana kronologis. Apakah ini murni pemberian ataukah ini ada syarat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hukum-hukum pemberian itu. Setidaknya ada 4 kondisi dalam pemberian itu. Yang pertama, ada pemberian yang tidak boleh ditarik kembali ataupun diminta kembali ketika pemberian itu murni berupa hadiah ataupun berupa hibah kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'aidu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali hibahnya atau hadiah yang telah diberikan kepada orang lain bagaikan anjing yang menjilat kembali muntahnya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sebagai pijakan pertama kita bahwasanya kalau memang itu adalah murni hadiah ataupun hibah, maka itu hukumnya tidak boleh ditarik kembali. Kemudian yang kedua adalah ada juga pemberian ataupun hibah itu yang bisa ditarik kembali. Kepada siapa? Nah, ada pengecualian di mana hibah itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, artinya ketika orang tua itu telah memberikan hibah, telah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, orang tua itu masih boleh menariknya kembali. Ini berdasarkan hadis, laisa lana masalu sawi alladhi yarji'u fi hibatihi
illal walidu fima yukti waladahu. Tidak ada yang boleh menarik kembali hibahnya kecuali orang tua terhadap apa yang ia berikan kepada anak-anaknya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Ya, dan ini hukumnya sahih, tidak masuk Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi di mana ada persyaratan, dan ini bisa dikatakan boleh ditarik kembali atau boleh tidak. Nah, artinya jika seseorang memberikan karena suatu syarat, misalnya ini untuk persiapan nikah misalnya, jadi ada sesuatu orang memberikan hadiah, tapi ada yang mengatakan, kamu simpan dulu ini ya, saya berikan ini ya, tapi kamu simpan baik-baik untuk persiapan pernikahan kita nanti. Lalu tidak jadi menikah misalnya, berarti syarat itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu si pemberi ini boleh menariknya kembali atau boleh merelakan apa yang telah dia berikan. Ya, karena memang syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Ini berdasarkan kaidah fikih, ya, berdasarkan kaidah fikih, kullu hibatin makrunatin bi'iwatin aw syartin falil wahibi istirdatuha. Setiap hibah yang terkait syarat atau imbalan, maka pemberi boleh menariknya. Artinya kalau tidak memenuhi syarat, maka pemberi itu boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkan kepada orang itu, karena telah membatalkan atau telah keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir dalam hal pemberian adalah tentu ada hal yang wajib memang ditarik kembali. Ini wajib hukumnya. Apa itu? Ya tentu dalam bentuk pinjaman ataupun utang. Pemberian juga kan, tapi dalam bentuk pinjaman. Ya, artinya ini sejatinya bukan hibah. Ya, karena sebagaimana semua kita ketahui bahwasanya sebagaimana hadis Rasulullah berdasarkan riwayat Tirmizi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sesungguhnya jiwa seseorang mukmin tergantung karena hutangnya hingga hutangnya dilunasi. Artinya warasin tahun jonggo fikir kerocit pakai kayak ya etera batasi lampa-lampa, batasi hancaru kalau masih ada hutang, karena hutang itu wajib ditunaikan. Sebagaimana hadis Rasul tadi itu, amalan-amalan kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, termasuk ketika kita masih meninggalkan hutang, maka amalan-amalan itu masih menggantung-gantung. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.